Iya kan? Ini mah lancar semua. Aduh, mau beli apa sih? Hah? Mercy? Hah? Toyota? Apa lah Toyota? Nggak usah. Mending beli BMW sama Mercy. Pesawatnya private kurang kali nggak sih itu? Mercy. Itu aja bisa aku beli, semua bisa aku beli. Kamu apa? Pesawat? Aduh, kurang banget. Itu apa lagi ya? Apalagi yang begini, aduh, udah kayak butiran debu nggak sih itu? Aku beli semuanya bisa. Nanti kita beli mobil baru. Masuk. Oke, ini nanti kita lanjut lagi ya. Nanti kita beli apalah suka hati ya. Ini aku mau dengar kabar baik dari asistenku, oke? Pak, laporan yang didapatkan ini. Oke, makasih. Aku baca dulu ya. Padamu ku berpasrah. Pemirsa, alih-alih mengikuti kata-kata nikmati usia muda, seorang mahasiswa asal Universitas Sumatera Utara sekaligus CEO produk gagal gulung tikar mengalami kebangkrutan sebesar 271 triliun. Diduga kebangkrutan oleh inisial R diakibatkan tidak menghitung biaya produksi perusahaan dan hanya ingin menerima bersih laporan. Ih, gila sih, kok bisa ya ada pengusaha tapi sebego itu? Iya kan, ngeri kali sih kejadian kayak gini. Kok bisa ya? Memang gila sih, tapi kalau dipikir-pikir kita itu sama-sama mahasiswa dan kita sama-sama pengusaha juga. Iya juga. Ya. Gimana ya caranya? Oi. Nonton apa kalian? Ini nih berita yang lagi viral banget ini. Yang 271 triliun itu. Iya, betul kali sih, viral kali itu. Oh iya, dia nggak ngitung biaya produksi. Makanya kalian sebagai pengusaha kalau nggak mau kayak gitu harus ngitung biaya produksi. Hah? Biaya produksi? Emang apa sih biaya produksi? Biaya produksi merupakan sekumpulan pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi teman-teman, di dunia ini butuh yang namanya pengorbanan. Pengorbanan ekonomi di sini artinya sesuatu itu memiliki value, ada nominalnya, dan bisa dihitung secara spesifik. Jadi secara sederhana, biaya produksi adalah biaya yang dibutuhkan dalam suatu proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk. Gimana turunnya? Nah, teman-teman tahu nggak? Ada loh manfaat menghitung biaya produksi. Yang pertama itu kita bisa mengetahui biaya minimum produksi. Nah, biaya minimum produksi berarti kita itu bisa memanfaatkan untuk jasa, sumber daya yang kita pakai, dan juga tenaga kerjanya gitu. Kita bisa memakai dengan secara efisien dan baik. Nah, teman-teman, yang kedua ada menentukan harga jual yang tepat. Nah, karena kita tadi udah tahu tuh biaya produksinya, jadi kita bisa tahu nih untuk harga jualnya. Kita tentukan laba yang kita mau dan keuntungan yang kita mau berdasarkan produksi tadi. Yang ketiga, ada membantu mengambil keputusan. Nah, keputusan di sini itu yang pertama itu keputusan untuk tenaga kerja baru, yang kedua untuk mesin yang bakal menambah produksi, yang ketiga yang terakhir itu mengganti metode produksinya. Nah, ketiga hal ini juga berkaitan dengan produksi yang udah aku jelasin tadi nih. Eits, tunggu dulu nih, ada yang keempat. Yang keempat itu memprediksi harga barang di masa depan. Nah, memprediksi di sini berarti itu tergantung sama skala produksinya nih. Nah, skala produksi di sini juga itu paling sensitif terhadap harga di produksinya nanti. Nah, dari sinilah kita bisa memperkirakan harganya. Kakak belajar apa sih? Serius banget, Kak. Iya nih, aku lagi belajar tentang biaya produksi jangka pendek yang disebut juga dengan soft run production cost.
Nah, biaya produksi jangka pendek itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu, di mana satu faktor produksi bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Nah, pada biaya jangka pendek itu terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor biaya produksi tetap, di mana seperti mesin dan sewa gedung yang bersifat konstan dan tidak dapat diubah dalam waktu yang singkat. Yang kedua, faktor biaya produksi variabel seperti upah tenaga kerja dan juga bahan baku yang bersifat berubah-ubah seiring dengan bertambahnya ataupun berkurangnya jumlah produksi. Nah, ada beberapa istilah biaya dalam teori biaya. Yang pertama adalah biaya tetap, di mana biaya tetap ini adalah biaya yang sifatnya konstan dan tidak berubah seiring jumlah produksi. Yang kedua adalah biaya variabel, di mana biaya ini berubah seiring dengan berubahnya jumlah produksi. 3. Biaya total. Biaya total adalah biaya keseluruhan yang terjadi pada produksi jangka pendek. Nah, rumusnya akan saya sajikan seperti ini. 4. Biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata adalah hasil bagi antara biaya tetap total dengan jumlah barang yang diproduksi. Rumusnya akan saya sajikan seperti ini. 5. Biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel yang dibebankan pada tiap unit output yang dihasilkan. Rumusnya seperti ini. 6. Biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata adalah biaya keseluruhan untuk menghasilkan suatu output tertentu dibagi dengan jumlah barang yang dihasilkan. Rumusnya seperti ini. 7. Biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya perubahan total akibat adanya penambahan satu unit output. Rumusnya seperti ini. Kak, kasih tahu dong apa biaya produksi jangka panjang? Nah, jadi biaya produksi jangka panjang itu merupakan perhitungan biaya produksi yang menunjukkan di mana semua faktor-faktor produksi itu dapat berubah loh. Jadi semua biaya dalam jangka panjang itu termasuk dalam biaya variabel. Oleh karena itu, biaya total, biaya marginal, dan biaya rata-rata itu relevan dalam jangka panjang. Nah, ada pula jenis-jenis biaya produksi jangka panjang. Yang pertama, biaya total jangka panjang. Nah, biaya total jangka panjang ini atau bisa yang disebut long run total cost merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi seluruh output. Nah, rumus LTC ini adalah LTC sama dengan LVC, di mana LTC merupakan biaya total jangka panjang dan LVC adalah biaya variabel jangka panjang. Nah, yang kedua ada biaya marginal jangka panjang atau yang bisa kita sebut long run marginal cost. Nah, long run marginal cost ini adalah ketika adanya biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan karena perusahaan sudah melakukan penambahan output produksi. Nah, rumusnya MTC sama dengan delta LTC per delta Q, di mana MTC adalah biaya marginal jangka panjang, LTC adalah biaya perubahan biaya total jangka panjang, dan delta Q adalah perubahan jumlah output. Nah, yang ketiga ada biaya rata-rata jangka panjang. Nah, biaya rata-rata jangka panjang atau kita bisa sebut RC merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dibagi antara biaya total dengan jumlah output yang diproduksi melalui kegiatan produksi. Nah, ada pula rumusnya yaitu LAC sama dengan LTC per Q, di mana LAC adalah biaya rata-rata jangka panjang, LTC adalah biaya total jangka panjang, dan Q adalah jumlah output. Selanjutnya, perbedaan biaya produksi pada perusahaan. Pertama itu biaya eksplisit. Nah, biaya eksplisit itu adalah biaya yang benar-benar dalam bentuk uang, yang dimana pengeluarannya ini dicatat dalam kas, piutang, dan sebagainya, yang termasuk ke dalam catatan pengeluaran. Nah, dalam biaya eksplisit ini juga termasuk biaya tetap dan biaya variabel, ataupun fixed cost dan variable cost. Contohnya seperti pembayaran gaji karyawan tetap dan seperti pembayaran bahan-bahan mentah yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dari suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah biaya implisit. Nah, biaya implisit itu bukanlah biaya yang dalam bentuk dana ataupun uang, tapi ada nilai yang dikorbankan dalam suatu peluang. Nah, misalnya itu seseorang memiliki sebuah gedung. Gedung tersebut ia lebih memilih dimanfaatkan untuk membuat perusahaan daripada untuk
disewakan kepada orang lain. Nah, pencatatannya ini tidak akan dicatat dalam kas pengeluaran perusahaan ataupun dalam piutang dan transaksi lainnya sebagai catatan pengeluaran. Biaya produksi dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan baku. Contohnya, perusahaan bangunan. Perusahaan bangunan membeli pasir untuk dikelola menjadi batu bata. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar upah tenaga kerja. Tiga, biaya overhead. Biaya overhead merupakan semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung semua aktivitas produksi. Kak, halus banget sih. Iya nih, ajarin menghitung biaya produksi dong. Oke, aku bakalan ngajarin kalian rumus-rumus untuk menghitung biaya produksi. Yang pertama adalah menghitung biaya tetap atau fixed cost. Contohnya adalah 1. Sewa gedung pabrik bernilai 7 juta. Gaji manajer produksi bernilai 5 juta. Komponen tetap listrik bernilai 1.500.000. Perawatan mesin bernilai 2 juta. Maka, di samping saya sajikan beberapa rumus dan juga cara menghitungnya. Jadi, total biaya dari biaya tetap tersebut adalah 15.500.000. Nah, yang kedua adalah menghitung biaya total variabel. Teman-teman sekalian, saya akan memberikan contoh yaitu perusahaan jus. Perusahaan jus memiliki komponen biaya variabel. Yang pertama yaitu teh, susu, gula, dan air, yaitu senilai Rp2.000, kap plastik dan juga sedotan senilai Rp1.000, upah tenaga kerja borongan senilai Rp500.000, biaya listrik tambahan senilai Rp300.000. Di sini akan saya sajikan cara penambahannya. Maka setelah itu, total biaya variabel sama dengan 3.800 dikali 5.000, hasilnya adalah 19 juta. Nah, yang ketiga adalah menghitung biaya total. Saya umpamakan sebagai contoh, biaya total usaha jus buah segar alanya, yang dimana biaya tetap atau fixed cost senilai Rp200.000, biaya variabel per botol senilai Rp3.000, jumlah produksi dengan 100 botol jus. Maka pertanyaannya, berapa sih biaya variabel total? Yang kedua, berapa biaya total atau total cost? Nah, penyelesaiannya adalah biaya variabel total yaitu 3.000 dikali 100 sama dengan Rp300.000. Biaya totalnya yaitu sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel total sama dengan Rp200.000 ditambah Rp300.000 sama dengan Rp500.000. Maka kesimpulannya adalah jawaban akhir, biaya variabel total sama dengan Rp300.000 dan biaya total sama dengan Rp Rp500.000. Yang keempat adalah menghitung biaya tetap rata-rata. Saya contohkan sebagai menghitung biaya tetap rata-rata usaha kue manis lumer. Pertanyaannya adalah, biaya tetap atau fixed cost sama dengan Rp500.000 untuk sewa oven dan listrik bulanan. Jumlah produksinya sama dengan 250 kue. Pertanyaannya, berapa biaya tetap rata-rata atau EFC per kue? Penyelesaiannya, rumus sama dengan AFC sama dengan biaya tetap per jumlah produksi. Maka, AFC sama dengan Rp500.000 dibagi 250 sama dengan Rp2.000. Maka, jawaban akhirnya adalah biaya tetap rata-rata per kue adalah Rp2.000. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah paham belum tentang teori biaya produksi? Jadi, biaya produksi itu sangat penting dalam kegiatan ekonomi karena menentukan seberapa efisien suatu perusahaan dapat menghasilkan suatu produk barang ataupun jasa. Dengan memahami komponen karakteristik dari teori biaya produksi, kita bisa melihat bagaimana suatu perusahaan membuat suatu keputusan untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan yang mereka dapatkan. Jadi dengan kata lain, teori biaya produksi itu membantu para pelaku usaha untuk memanfaatkan sumber daya yang efektif sehingga proses produksi dapat berjalan dengan optimal.